Perkenalkan, nama saya Novela Syafitri dengan 2402152. Hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur beton bertulang. Khususnya saya ingin mengenal konsep under reinforced, balance, and over reinforced section dalam perencanaan beton bertulang. Nah, konsep dasar beton bertulang itu seperti yang saya jelaskan pada video yang kemarin, beton bertulang itu bekerja berdasarkan kombinasi dua material, yaitu material beton dan juga baja bertulang. Nah, beton ini memiliki kuat tekan yang tinggi, tetapi lemah terhadap tarik. Sebaliknya, baja itu memiliki kuat tarik yang tinggi. Nah, beton itu keduanya bekerja sama untuk menahan momen lentur. Pada bagian atas balok biasanya terjadi tekan, sedangkan bagian bawah mengalami tarik. Distribusi tegangan maksimum beton tekan adalah 0,85 V/C dan baja tarik akan mencapai leleh pada tegangan Fi. Di sini ada rasio tulangannya. Rasio tulangan atau RO adalah perbandingan antara luas tulangan tarik dengan luas efektif nampang beton. Rumusnya itu adalah RO sama dengan AS bagi B kali D. Nah, di mana AS itu adalah luas tulangan tariknya, kemudian B itu lebar penampangnya, dan D itu tinggi efektifnya. Batas rasio itu kalau robal itu under reinforced. Kalau robalnya sama dengan ini tadi RO lebih kecil robal itu under reinforcement. RO sama dengan robal itu sama dengan balance. Kalau RO lebih besar dari robal itu over reinforced. Selanjutnya saya akan menjelaskan under reinforced section. Jadi under reinforced terjadi ketika RO itu lebih kecil dari RO balance. Nah, artinya baja tarik akan leleh terlebih dahulu sebelum beton mencapai regangan maksimum 0,003. Karakteristiknya itu yaitu ciri-cirinya baja tarik leleh terlebih dahulu, kemudian terjadi retak dan lendutan yang cukup besar, kemudian ada keruntuhan bersifat ductile atau bertahap, itu lebih aman secara struktur. Nah, urutan kegagalannya adalah baja leleh dulu, kemudian beton hancur setelahnya. Karena ada tanda-tanda sebelum runtuh, kondisi ini paling diinginkan dalam perencanaan struktur. Kemudian ada balance section. Balance section ini terjadi ketika RO sama dengan RO balance. Nah, pada kondisi ini, baja tarik itu tepat mencapai Fy dan beton tekan tepat mencapai regangan maksimumnya yaitu 0,003 secara bersamaan. Untuk kondisinya yaitu baja tarik tepat mencapai Fy. Untuk karakteristiknya itu yaitu ada baja leleh dan beton hancur bersamaan, tidak terlalu ductile,
kemudian juga jarang digunakan sebagai desain akhir. Nah, biasanya itu balanced ini hanya digunakan sebagai batas maksimum rasio tulangan. Kemudian ada over reinforced section. Nah, over reinforced section ini terjadi ketika rho itu lebih besar dari rho balance. Nah, artinya beton tekan akan hancur terlebih dahulu sebelum baja sempat leleh. Nah, untuk karakteristiknya itu yaitu beton hancur tiba-tiba, kemudian tetapi baja belum meleleh. Keruntuhannya itu bersifat getas atau brittle, terus sangat berbahaya. Urutan kegagalannya adalah beton hancur dulu, lalu strukturnya itu runtuh secara mendadak tanpa peringatan. Untuk perbandingan singkatnya yaitu di sini ada kondisinya yaitu under, balance, dan over. Untuk bajanya, kalau under itu meleleh dulu, kemudian untuk betonnya itu, sedangkan betonnya itu belum hancur. Jenis keruntuhannya itu ductile, aman gitu. Untuk balance itu bersamaan baja dan betonnya. Saat leleh ya mereka berdua leleh, saat hancur mereka berdua sudah hancur. Terus jenis keruntuhannya itu transisi, amannya itu ya batas. Atau bisa dibilang aman, bisa dibilang tidak aman ya tidak aman. Over, kalau over itu bajanya itu hancur dulu, betonnya itu hancur dulu. Nah, jenis keruntuhannya itu jelas ya. Nah, aman itu ya tidak aman. Hubungan dengan desainnya itu dalam perencanaan struktur beton bertulang ditentukan bahwa rho maksimum sama dengan 0,75 rho balance. Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan penampang berada dalam kondisi under reinforced, kemudian juga menjamin struktur bersifat detail, dan juga memberi tanda-tanda sebelum runtuh. Hal ini sangat penting untuk keselamatan struktur tentunya. Sekian dari saya. Sebagai kesimpulan, dalam desain beton bertulang ini kita tidak hanya menghitung kekuatan tapi juga mempertimbangkan pola keruntuhannya. Struktur yang baik bukan hanya kuat tetapi juga aman dan memberikan peringatan sebelum runtuh. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.